Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial memanfaatkan Google Classroom. Langsung saja kita membuka melalui browser Google Chrome. Di sini saya sudah membuka. Kemudian yang pertama adalah untuk membuat Google Classroom, kita harus memiliki akun Gmail. Ya, akun Gmail yang aktif. Nah, setelah diaktifkan, kemudian pada tampilan awal browser kita melihat di sini, ya, di sini ada Gmail, image, terus di sini ada Google Apps. Kita langsung klik ini. Ya, untuk menampilkan ya, di sini ada beberapa aplikasi daripada Google. Kita langsung saja memilih Classroom. Nah, ikonnya seperti ini, ya. Kemudian kita klik. Ya, kita tunggu. Nah, ini tampilan daripada Google Classroom. Ya, di sini bisa dilihat ya. Ini adalah beberapa kelas ya yang saya gabung ya di kelas teman-teman. Langsung saja. Untuk membuat, kita menuju ke ikon ini, ikon tambah. Kita klik. Nah, di sini ada dua menu. Ada gabung ke kelas dan ada buat kelas. Ya, karena kita mau membuat kelas, jadi kita langsung saja klik buat kelas. Nah, untuk membuat kelas, ya, pertama kali kita harus baca dulu ya ketentuan ini. Nah, setelah dibaca baik-baik, kemudian kita klik centang di sini. Kemudian klik lanjutkan. Nah, kemudian akan muncul ya dialog kotak seperti ini. Kita menuliskan nama kelasnya ya sesuai dengan nama kelas masing-masing. Contohnya bahasa Inggris ya. Ini adalah kelas bahasa Inggris sesuai dengan mata pelajaran yang saya ampuh. Kemudian bagian di sini bisa dituliskan nama ya, nama yang membuat, atau bisa juga dituliskan nama sekolah ya. Di sini saya menuliskan nama saya. Nah, kemudian dituliskan mata pelajaran ya, mata pelajaran yang diampuh. Ya, bisa sama dengan nama kelasnya. Nah, kemudian ruang ini adalah kelas ya, sama dengan kelas. Jadi contohnya bahasa Inggris di kelas 10 MIPA. Saya tulis 10 MIPA di sini. Kemudian klik buat. Kita tunggu berproses ya. Nah, tampilannya langsung muncul seperti ini ya. Tampilan awal daripada tampilan antarmuka daripada Google Classroom. Nah, di sini ada beberapa, bisa dilihat ada beberapa menu di sini, ada forum, tugas kelas, anggota, dan nilai. Nah, tapi sebelum itu semua, nah kita melihat di sini ada header. Ini bisa kita setting ya, kita bisa atur ya sesuai dengan ya keinginan kita. Di sini kita bisa mengatur temanya. Contoh, kita klik pilih tema. Nah, di sini pilih temanya. Google sudah menyediakan beberapa tema yang bisa kita pilih salah satunya. Ya, kemudian kalau kita mau menyesuaikan dengan bidang kita, mata pelajaran kita, nah, kita bisa pilih. Contoh di sini ada English and History. Ya, kemudian di sini ada Maths and Science, Arts, ya. Kemudian ada Sport. Nah, atau mungkin yang lainnya ya. Nah, tinggal disesuaikan saja dengan keinginan kita, ya. Tinggal kita pilih. Atau kalau ternyata memang tidak tersedia, ya, seperti yang kita inginkan di sini, kita bisa close, tutup. Kemudian kita upload foto di sini. Ya. Jadi kita bisa mengupload foto dari komputer kita. Kita tinggal klik di sini.
Nah, selanjutnya kita memilih foto yang akan kita masukkan ya, yang akan kita jadikan header kelas. Saya pilih ini, ya. Tinggal mengklik 2 kali ya, dia proses mengupload. Nah, di sini kita menyesuaikan. Nah, bisa di ini ya, ditambahkan dengan cara ditarik seperti ini ya. Seperti ini, tinggal disesuaikan saja. Kemudian klik, setelah disesuaikan kita klik pilih tema kelas. Nah, kita tunggu. Kita tunggu prosesnya ya, loading. Nah, telah muncul. Nah, di sini ada pemberitahuan bahwa tema kelas sudah diperbaharui. Seperti itu. Nah, selanjutnya ya, apabila kita telah membuat kelas, ya, tentunya kita membutuhkan siswa. Bagaimana cara kita menginvite siswa masuk ke dalam kelas? Nah, di sini ada kode kelas. Nah, bisa dilihat, ini kode kelas. Ini bisa diperbesar, ya. Kita bisa menampilkan. Nah, ini dia. Ini kode kelas. Kita bisa mengcopy, ya, mengcopy. Kemudian kita share, bagikan ke siswa. Ya, kita bagikan ke siswa dan siswa bisa join ke kelas, ya, ikut gabung di kelas dengan cara mengklik gabung ke kelas dan memasukkan kode tersebut. Seperti itu. Nah, ini saya sudah berada di browser lain yaitu Mozilla Firefox karena tampilan mukanya tidak sama dengan Google Chrome. Ya, akhirnya saya harus membuka Gmail seperti ini terlebih dahulu. Kemudian saya klik di sini. Ya, ini kita ingin bergabung di kelas yang sudah kita buat tadi. Jadi seperti ini caranya siswa ya bergabung dengan menggunakan kode kelas yang sudah dibagikan tadi ya. Nah, ini sudah terbuka, tinggal kita klik icon tanda tambah di sini. Kemudian kita pilih gabung ke kelas. Selanjutnya muncul kotak dialog seperti ini, lalu kita pastikan kode kelas dan klik gabung. Nah, kita tunggu proses ya loading. Nah, ini sudah berhasil gabung ke kelas yang dibuat tadi sebagai siswa. Nah, sekarang ya setelah kita membuat kelas dan menginvite siswa melalui kode kelas, nah di sini kita bisa masuk ke setting ya untuk mengatur daripada kelas kita ini, artinya setelan ya. Kita tinggal klik. Nah, di sini ada detail kelas, bisa dilihat nama, kemudian deskripsi kelas bisa kita tambahkan di sini ya. Seperti itu. Nah, kemudian di bagian umum. Nah, di sini kita bisa mereset kode kelas ya. Kita bisa mengganti kode kelas apabila kode kelas ini kita mau ganti ya. Kita tinggal reset saja, klik reset, kemudian kode kelas akan terganti ya, seperti ini. Nah, sekarang kita lihat di sini kode kelas disetel ke, nah ini ya, nah, sudah terganti. Nah, kemudian di forum kita bisa atur. Di sini siswa dapat memposting dan memberi komentar. Nah, kita mungkin di sini memilih siswa hanya dapat memberi komentar saja. Karena kalau siswa dapat memposting ya itu lebih merepotkan ya, karena jangan sampai mereka memposting hal-hal lain di luar daripada ya tujuan kelas. Kemudian tugas kelas di forum ya ini kita pilih saja, ini bisa tampilkan lampiran dan detail, sembunyikan notifikasi. Nah, kita tampilkan notifikasi yang dipadatkan saja ya. Nah, seperti itu. Kemudian nah ini tidak usah. Ya, kemudian di sini juga ada penilaian. Nah, ini ya. Perhitungan penilaian ini kita bisa ganti di sini, kita bisa atur apakah tanpa nilai keseluruhan, poin total, ya saya pilih yang tetap ya pada yang pertama ya. Nah, seperti itu. Ya, seperti itu setelan daripada Google Classroom. Kalau sudah selesai, kita bisa klik simpan. Nah, demikian ya. Setelan telah disimpan seperti itu.
Ya, selanjutnya di sini kita akan membuat tugas kelas ya, setelah kita menginvite siswa masuk ke dalam kelas ya. Di sini, nah setelah mengklik, nah di sini ada keterangan dari Google Classroom ya, kita bisa membuat tugas secara langsung dan kemudian kita ingin membuat topik. Nah, ini yang akan kita buat ya. Topik di sini gunanya untuk mengatur tugas kelas dan ke dalam modul atau unit ya. Nah, di sini kita langsung saja klik buat bagian bawah topik. Nah, topik yang pertama adalah ujian. Tuliskan namanya di sini, kemudian klik tambahkan. Ya, seperti itu sudah tertambahkan. Dan kemudian kita tambahkan lagi, di sini adalah tugas. Ya, topik yang kedua, tambahkan. Nah, selanjutnya adalah materi. Ya, klik tambahkan. Dan kemudian yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah topik absensi. Ya, kemudian tambahkan. Oke. Nah, di sini sudah jadi ya topik kita. Jadi topik ini ibaratnya adalah folder ya. Nah, jadi di sini kita akan menyimpan ya yang sesuai dengan fungsinya, tugas pada topik tugas, ujian, dan begitupun yang lainnya. Nah, kita bisa mengatur tata letak topik ini ya. Contoh adalah topik ujian, kita ingin posisinya berada di atas ya, berada di atas tugas, maka kita tinggal mengklik tanda titik 3 ini yang berfungsi sebagai pengaturan daripada topik ya. Contohnya seperti ini. Nah, kita pilih naikkan. Nah, menyimpan. Nah, akhirnya ya ujian sudah berada di atas tugas. Nah, kemudian bagaimana kalau kita ingin menurunkannya kembali? Ya, tinggal mudah kita klik lagi, kemudian kita klik turunkan ya. Seperti itu. Nah, kemudian ya, apabila ingin menghapus topik tersebut ya atau mengganti namanya sama di pengaturan di sini ya, kita klik 3. Kemudian ya, kita tinggal klik ganti nama jika ingin ganti nama, hapus jika ingin hapus. Kemudian saling link. Saling link di sini berfungsi agar ya, ini adalah jalur cepat ya. Kita bagikan ke siswa sehingga apabila siswa mengklik link tersebut maka langsung terkoneksi ke absensi. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya saya ingin membuat absensi terlebih dahulu sebelum lanjut ke bagian-bagian lainnya. Bagaimana cara kita memasukkan materi, tugas maupun ujian. Nah, kita klik di sini buat ya. Karena ini kita ingin membuat absensi, kita sesuaikan saja ya. Saya pilih tugas saja di sini. Nah, muncul form seperti ini ya. Nah, ini kita isi ya. Karena ini absensi, jadi kita isi di sini absensi 1. Nah, petunjuk ya, kita tulis di sini isilah absensi berikut dengan benar ya. Selanjutnya, nah di sini kita ingin membuat absensi ya. Nah, di sini bisa kita tambahkan ya, tambahkan di sini ada drive link file itu. Tapi di sini kita ingin membuatnya secara langsung ya. Nah, membuat di sini langsung ya terhubung dengan Google Form ya. Nah, di sini bisa dalam bentuk dokumen, slide, spreadsheet, gambar maupun formulir. Karena kita ingin absensi ini bisa kita rekap secara langsung datanya, maka kita pilih formulir. Kita klik saja. Kemudian akan langsung menuju ke halaman Google Form. Nah, langkah awal pertamanya adalah kita memberikan dulu judul ya. Karena ini absensi, jadi kita kasih judul ya. Kita kasih judul absensi 1. Nah, kemudian di sini kita memberikan deskripsi sama seperti tadi. Ya, istilah absensi berikut dengan benar ya. Kemudian selanjutnya ya kita tambahkan di sini. Nah, ini kita pilih jawaban singkat ya, karena di sini adalah nama. Ya, nama, oh maaf, nama lengkap ya. Kita beri spasi dulu. Nah, ini ya jawaban singkat. Kita klik wajib diisi, kemudian kita tambah lagi.
Kemudian di sini NISN. Ya, ini jawaban singkat dan langsung terdeteksi ya bahwa ini adalah berupa angka ya. Jawabannya berupa angka. Oke. Kemudian klik lagi, ini wajib diisi. Kemudian kita tambahkan satu lagi. Kita pilih tanggal. Nah, ini yang paling ini ya. Nah, tanggal absensi. Kita klik di sini. Oke, selesai. Jadi ini adalah absensi sederhana dan semua langsung tersimpan di Drive. Kita preview terlebih dahulu. Melihat bagaimana hasilnya. Nah, ini dia. Ya, sudah selesai ya. Nah, kita close. Kita close saja. Kemudian kita kembali ke kelas dan kita lihat bagaimana hasilnya. Ya, di sini tampilannya ketika siswa mengklik ya form ini, maka mereka langsung menuju ke halaman absensi yang telah dibuat tadi, ya. Oke. Selesai ya. Dan kemudian sebelum kita mempostingnya atau menugaskannya, kita atur dulu terlebih dahulu di sini. Contoh ini untuk ya sudah cocok ya, kelasnya bahasa Inggris khusus untuk semua siswa sudah tepat. Kemudian ya semua siswa di sini. Kemudian kita beri batas waktu ya. Batas waktu ini penting untuk absensi, jangan sampai mereka ya bisa absensi kapan saja ya. Nah, seperti itu waktu. Nah, kemudian ini yang paling penting, topik jangan lupa karena dia absensi, kita masukkan dia ke topik absensi. Nah, seperti ini, selesai. Ya, dia menyimpan secara terotomatis ya. Kemudian kita klik tugaskan. Kita tunggu dia loading. Nah, sudah selesai. Ya, di sini sudah tertampil absensi di topik absensi. Nah, kemudian kita lanjutkan di sini ya. Kita ingin menambahkan materi ya. Bagaimana cara kita menambahkan materi, tugas dan ujian ya. Kita awalnya materi dulu ya. Ya, sama kita kembali ke buat dan kemudian kita pilih materi di sini. Nah, di sini ada pilihan materi. Nah, kali ini kita akan menambahkan materi satu-satu dari beberapa tempat penyimpanan ya. Ya. Kita tulis saja di sini dulu judulnya adalah materi yang pertama yang akan saya ambil di Drive ya. Itu adalah memperkenalkan diri ya atau introduce self ya. Nah, ini adalah judul materinya, jadi kita bisa beri judul. Nah, deskripsinya bisa kita berikan di sini ya. Bacalah. Oh, maaf. Bacalah materi berikut dengan seksama. Contohnya seperti itu, kita tambahkan. Pertama kita tambahkan dulu dari Google Drive ya. Kita langsung klik Google Drive. Nah, maka akan langsung muncul kotak dialog seperti ini. Nah, langsung muncul. Kita untuk memudahkan mencari, kita langsung klik saja di sini. Ya, tadi saya sudah mengisi sebagai materi fix ya. Ini dia. Nah, tinggal mencari. Nah, langsung muncul seperti ini. Nah, sekarang kita tes dulu apakah sudah tepat materi yang kita impor langsung dari Drive. Nah, ini dia sedikit memakan waktu. Ya, loading. Nah, ini dia. Nah, inilah dia ya, introduce yourself. Nah, ini materinya sudah muncul ya, seperti itu. Sudah selesai. Nah, kemudian ini lihat berbeda tadi tampilannya ya. Nah, karena ini materi ya, jadi ini cukup kita atur di sini ya untuk kelas bahasa Inggris, semua siswa sudah benar. Nah, kita pilih lagi topiknya agar dia masuk ke topik atau folder materi. Kita klik materi. Kemudian kita posting. Oke, sudah ya. Jadi ini adalah materi pertama yang kita impor langsung dari Drive. Nah, kemudian kita buat materi lagi, ya, masih materi. Nah, kalau tadi kita melalui Drive, ya, sekarang kita mau melalui, ya,
link ya. Nah, bagaimana cara memposting materi dan link? Ya, yang pertama adalah kita post judulnya dulu ya. Offering house ya di sini. Kemudian deskripsinya bisa ya sama. Kita buat sesimpel itu saja. Nah, karena ini kita mau ya menggunakan via link ya, materinya kita masuk dulu ke tempat penyimpanan saya yang lainnya, yaitu office.com. Di sini saya sudah ya menyiapkan satu materi ya di Microsoft Sway. Nah, ini dia. Nah, ini dia asking and offering help ya. Nah, oke, kita open. Buka. Langsung saja ya, ini materinya. Kita klik share di sini. Nah, ini linknya sudah terbaca. Kita copy. Oke, kita tidak usah menunggu sampai dia terbuka full ya. Nah, kita langsung kembali ke kelas dan mengklik link ya. Nah, pastekan linknya ke kotak dialog ini. Kemudian klik tambahkan link. Iya, sudah tertampil seperti ini ya. Nah, ini sudah berhasil. Tinggal kita sesuaikan lagi di sini ya, sesuaikan aturannya. Kemudian kita pilih lagi topiknya, masukkannya ke materi. Ya, sudah menyimpan, kemudian kita memposting. Oke. Nah, sudah terdapat dua materi. Yang pertama kita impor dari Google Drive, kemudian yang kedua melalui link ya. Kemudian kita buat materi kembali ya. Nah, kita beri judul lagi asking help ya. Ya, deskripsinya sama saja. Ya. Kemudian kita tambahkan, tadi kita sudah Google Drive, link, kemudian kita menambahkan dari file ya. Kalau file ini berarti kita menambahkan dari komputer ya, kita mengupload. Nah, ini kita pilih, kita klik dari perangkat kita. Nah, saya pilih di sini. Ya, di sini ada. Nah, ini ada beberapa dokumentasi ya. Ambil dulu. Oh, kita pilih ini saja ya. Yang berbentuk PDF. Lalu kita klik upload. Ya, kita tunggu dia loading. Ya, berhasil ya. Sudah muncul di sini, kita ganti dulu judulnya. Ya. Oke. Nah, ini kita sesuaikan lagi ya, sudah tepat. Kemudian kita tinggal masukkan lagi ke topik materi. Oke. Setelah itu kita posting. Ya. Nah, sudah 3 materi ya yang kita buat. Selanjutnya materi terakhir, kalau kita ingin ya mengambilnya dari YouTube. Nah, ini kita bisa ya tulis judulnya kembali ke sini ya, asking and offering help ya. Deskripsinya karena ini dari YouTube berupa video, jadi kita deskripsinya di sini, tontonlah ya video pembelajaran berikut. Oke. Kita klik tambahkan di sini, kemudian kita pilih YouTube. Ya.
Nah, ini kita bisa memasukkan ya, kita menelusuri, kita memasukkan, atau bisa kita langsung masuk ke YouTube, kemudian ya kita masuk ke YouTube dulu. Kemudian kita nanti tinggal mengcopy linknya ya. Nah, ini sudah. Karena di sini saya sudah menyajikan beberapa video pembelajaran dari channel saya. Saya langsung saja menuju ke video saya ya di sini. Nah, di sini ada ya animasi pembelajaran ini ya. Nah, ini dia yang menggunakan. Nah, ini linknya di atas ya. Nah, ini tinggal kita copy saja. Tinggal kita copy saja linknya. Oke. Setelah kita copy, ya kita close saja ya. Nah, kita pastekan ke sini, kemudian kita search. Nah, langsung muncul. Ya, jangan lupa ya, bagaimana memunculkan ini ya, kita klik dulu ini ya. Nah, kemudian kita klik tambahkan. Seperti itu. Nah, sudah selesai. Kita sesuaikan di sini, ini sudah selesai ya. Kita pilih lagi topiknya, yaitu materi. Kemudian setelah itu kita posting. Nah, sudah selesai ya. Jadi sudah selesai 2 topik yang kita isi ya, yaitu di topik absensi kita sudah mengisi absensi, di topik materi kita sudah mengisi 4 materi ya yang kita ambil dari impor dari Drive ya, melalui link ya, kemudian melalui ya file yang terdapat di laptop kita, kemudian melalui YouTube. Nah, selanjutnya kita akan mengintegrasikan kuis Kahoot yang sudah kita buat ya ke Google Classroom. Bagaimana caranya? Di sini saya sudah masuk atau login ke Kahoot dan kemudian di sini sudah ada beberapa kuis yang sudah saya buat. Ya, tinggal saya klik see all saja di sini. Karena ini cuman ingin melihat saja bagaimana cara mengintegrasikan Kahoot yang sudah dibuat ke Google Classroom. Maka kita langsung saja, di sini saya pilih yang ini, yang tugas 02. Di sini kita langsung klik play ya. Nah, di sini ada 2 tampilan ya, teach ini secara online dan kemudian ya di sini adalah assign, kita pilih ini. Nah, kita atur waktunya. Yang pertama di sini waktunya ya sampai ya kita kasih batas waktu saya sampai 24 Juni ya. Di sini waktunya ya kita atur saja sampai pukul 2 siang. Nah, di sini ada question timer ya berjalan. Nah, random kita on-kan saja, kemudian nickname generator kita off-kan saja. Selesai ya kita klik. Ya. Kita tunggu. Dia loading. Ini sudah muncul. Ya, tapi masih membaca. Nah, ini dia. Nah, di sini ada URL ya. Di sini adalah linknya. Kemudian ini adalah pin daripada games ini. Karena kita ingin mengintegrasikannya dengan Google Classroom. Nah, di sini ada other ways to share. Maka kita langsung klik ini ya. Jadi ini ada beberapa, bisa di Teams, Facebook, Twitter ya. Nah, kemudian kita klik ini. Karena kita pilih Google Classroom. Ya. Selanjutnya akan muncul dialog kotak seperti ini ya. Kemudian kita pilih kelas. Nah, saya pilih kelas bahasa Inggris ya. Kemudian kita pilih tindakan. Nah, tindakan ini apakah ini berupa materi, pengumuman, atau ajukan pertanyaan, atau buat tugas. Saya pilih ajukan pertanyaan. Kemudian buka. Nah, di sini ya pertanyaannya
bisa kita pilih, jawablah ya kuis Kahoot berikut. Nah, kemudian petunjuknya ya bisa kita tulis, berilah jawaban yang tepat. Ya, seperti itu. Jadi ini merupakan jawaban singkat ya. Kemudian di sini kita atur lagi bahasa Inggris. Ya, khusus untuk semua siswa, ya ini poinnya 100. Nah, kemudian kita kasih tenggak batas waktu. Tadi batas waktunya kita pilih tadi sampai tanggal ini ya. Nah, kita bisa atur saja sesuai. Opsional waktunya, ya bolehlah. Ya, sampai 2359 selesai. Kemudian kita pilih topik. Nah, kita memasukkannya ke ujian ya, karena ini ujian. Nah, kemudian di sini kita centang ya. Di sini kita pilih saja siswa dapat membalas jawaban siswa lain, tapi siswa tidak bisa mengedit jawaban. Oke, selesai. Klik tanyakan ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita mau melihat bagaimana hasilnya pada Google Classroom. Nah, ini dia sudah tertampil ya di umum. Kemudian kita melihatnya di tugas kelas. Kita lihat ya, apakah dia sudah masuk ke topik ujian. Oh, dia sudah berhasil masuk ke topik ujian. Selanjutnya, kita akan membuat tugas ya dengan pertanyaan singkat ya. Yang tadinya kita sudah mengintegrasikan kuis Kahoot ke Google Classroom. Nah, sekarang kita buat tugas. Kita tinggal kembali klik di sini. Nah, kemudian karena kita mau membuat pertanyaan singkat, jadi kita pilih pertanyaan. Nah, di sini tentu jawaban yang dipilih adalah jawaban singkat ya, karena ini merupakan pertanyaan. Nah, kita langsung tulis saja di sini ya pertanyaannya. Contohnya adalah ya, tuliskan 5 vocabulary ya. Oke, seperti itu saja. Nah, di sini kita berikan petunjuk ya. Tuliskan 5 kosakata atau lebih. Ya, seperti itu saja. Kemudian kita atur di sini ya. Ya, kelasnya untuk semua siswa, kemudian poinnya 100 ya. Nah, di sini kita kasih batas waktu. Nah, kita buat batas waktunya mungkin bisa sampai tanggal 20 ya. So, optionalnya. Nah, kemudian kita pilihkan topik ke tugas. Masukkan ke tugas. Selesai, langsung kita klik tanyakan. Nah, kita lihat sudah muncul di topik tugas. Nah, sekarang kita akan mengoreksi tugas ya. Di sini sudah terlihat ada 2 yang telah menyerahkan tugas, 2 siswa. Nah, ini kita bisa lihat di sini ya. 2 tugas siswa ini, pertama kita klik ini. Nah, kita perhatikan ya jawaban daripada siswa tersebut ya. Menuliskan 5 kosakata ya, about things. Nah, ini sudah benar. Nah, kita berikan poin di sini nilai 100. Ya, selanjutnya yang kedua ini ya. Siswa yang kedua, plate, shoes. Ya, ini sudah benar juga. Jadinya kita berikan nilai 100. Nah, setelah ini kita klik kembalikan. Kita klik kembalikan. Nah, tugas siswa telah selesai dikoreksi dan diberikan nilai. Nah, selanjutnya setelah kita memeriksa ya tugas ini, kemudian kita ke menu nilai, ya, kita ingin merekap atau ya analisis nilai di Google Classroom ini. Nah, kita lihat di sini
ada 2 siswa yang telah menjawab secara benar ya kedua tugas ini, ujian kuis, dan tuliskan 5 kosakata ini ya. Nah, sekarang caranya adalah kita klik saja salah satu nama tugas ini. Nah, kemudian setelah tertampil seperti ini kita klik ini ya, setting. Nah, kemudian kita pilih, nah ini bisa di-download nilainya ya ke CSV. Ini sama dengan Excel. Nah, tapi kita pilih yang ini, salin semua nilai ke Google Spreadsheet ya. Kita klik saja. Nah, kemudian kita tunggu ya. Nah, ini sudah muncul ya. Ya, di Google Spreadsheet. Nah, di sini kita lihat namanya ya. Jadi di sini adalah nama belakang dan ini nama depannya. Kemudian ini email ya. Nah, kemudian ini adalah nilai ya, nilai dari tugas dan ujian. Jadi seperti ini. Jadi nanti di sini kita tinggal edit saja ya, dan kita bisa mendownloadnya ya, seperti itu. Ya, cukup sekian ya. Sampai di sini pemanfaatan daripada Google Classroom. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.